Bismillahirrahmanirrahim. Tahrimu tadfifi fil qaili wal masjid. Zaikon terangno harame curang. Mesti ngurangi itu curang fil qaili dalam timbangan, fil qaili dalam takaran wal wasmi lan timbangan. Tahrimu tadfifi utawi iki kubam terangno harame curang utawa ngurangi fil qaili dalam takaran wal wasmi lan timbangan. Akhirul wafid min tariqil Husain bin Waqid qol sami Ali bin Husain yaqul awal surat Nazilatul Madinah wailul lil awal surat dari surat Nazilat yang kemudian apa surah di Madinah wailul lil wailun tajalaka lil mutaffifin itu mungkin bukan kurangi timbangan dosen kurang walakin sifatil bari tapi ini itu tetap dalam sifatil bari itu daino daun ittafaq Oke sepakat sebuah ulama ala anna surat al-Baqarah yang atas surat al-Baqarah awal surat itu kawitane surat unzilat di Madinah. Surat al-Baqarah itu awal surat unzilat di Madinah. Wala fi'atkan Jawa sampai mamsuji fi'atkan wa fi'adal qawli nazarun utayono akmanangan di qawli alih Hussein al-Masjid wa anil wafiti awal mana zalat di surat Sekian riwayat pertama sing turun dari Madinah suratul Qadar surat Rasulna anjalna Asyam di sanatil ulai dan syariat dan syariat nomor saum asyura puasa dina asyura ujuban haliwati puasa mulan puasa sopong agak dua asyura semua kisana mengkono yang dalam tahun alatikan tali dagangnya dingin polatiha yang sanatil ulai Nusifat dinasab kodal kalusiku mengkono status wajib di fardiyati syami Ramadan kelawan kekerdonan poso Ramadan. Wabagi alan ijab syamu asyura itu sunatan halidati sunat muakkadatan kamu akad. Mal khilafi serta khilaf dengan ulama di kaifiyati rukuki sunniyati syamihi. Ing dalam carane netepno kesunatan poso asyura. Di ana hada syara karena satene ila bulan kana ana hada syar itu nyatakan nas. Iku ibadah persepen sebuah nabi di biada syahri juhur orang yang tanah wafi nazaran alihi an-nubu'ah wafi hada syahri nazaran temurun alihi nazaran nabi wafi an-nubu'ah di status kenabian wal Qur'an lanturan al-Qur'an pasuri amrotin syarat nana ketika kita posisi amru poso asyura iskaran krono ngiling noli dalika ini dalika tahannus wali dalika ini dalika nuzulil Qur'an wa syukran dan korona syukur ala azaluni amin ngatasi gede-gede nenek watalena ngatasi kita wa guna kaling dalam kono-kono panggunaan asrorun di asror yang siya ukro kang oleh sakang rono pal mahalu panggunaan kitab iki ulaha gede asror bagi ini nazara mongko iku ing dalam iki nazara umron bukaulu ta'ala ya ihalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kutiba dan berdoa alikum ba'asyam puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum supaya sira kabeh tatakun dadi takwa sira kabeh. Puasa iku ayaman ing pira-pira dina ma'dudaten kami sodis ora kathah. Qol sahur Ramadan alladzi unzila fihi. Utai bulan Ramadan wa alladzi bulan unzilakan fil qur'an ing dalem Al-Qur'an kan hal dadi petunjuk linasi mari manusa wa bayyinatin hal dadi penjelas minal hudan. Wal furqani lan jadi pemisah antara hak lan batil. Paman musyahidah bin syahwat. Paman mukati sapani wong syikan ikseni sapa man asyara kal yasa. Mongko mosoniya sapa man ing hadas wa mangka namari itu. Uta wong sing lara ala safarin faidatun ay fa'ali ibadah. Maka wajib ing atase wong ibadatne utai bulan sejumlah yang dia iftar atau batal puasa minta yang berkor sambil dina sembilan. Bahkan tanah soal Arab wong Arab tariku ngerti soal Arab asya maimanane puasa. Kaya tahana tulan ibadah menghimsake wong Arab soal bagi sebagian di Ramadan yang dalam bulan Ramadan. Walala al-dalika lan menawa-menawa sak temene ikilah ma'rifatil Arab asya. Wala ala dalika wala alla ma'rifatal Arab asyam. Kenapa orang Arab sebelum ada Islam pun puasa?
iku wala Allah jadi kau minubako ya syariat Ismailah sang sisa-sisa syariat Nabi Ismail wa abihi lan bapak Ismail alaihi wassalam. Baca amun tetap Islam silakan berkoro jaga karena benar-benar iki wakayana ulan rangno Islam iki nasiam misyaroi sang bapak syariat Lawan madzhab jumhur di madzhab jumhur wa annal ladzi hatamna perkara kudi bakal diperdono polati alal umam ngatasi beberapa umat kebenaran dunia kita mutlak sum iku pokoke poso la Ramadan ora kok Ramadan makruh kahanan Ramadan wala dohak lam yazal ora kusir-kusir apa asamu poso ma'rufan iku dikenali min zaman ini dan saking zaman Nuh alaihi salam kepada Nuh alaihi salam pokoke eling-eling Eling-eling kesimpulan ilmu pulau itu nanti iskal Quran puluhan tahun. Nanti saat ini itu tambah suwe tambah terjauh. Pokoknya anak Quran mujmal itu mesti sebelumnya itu marah. Seperti saya Muhammad, aku yakin beliau juga mengalami sekian penelitian. Jadi yang berlaku perintah Quran mujmal itu ngajar hakikatnya marah. Itu gak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak marah. Makanya yang memiliki diterang misalnya wajib poso, kemudian orang Arab nggak tahu sama sekali poso itu apa kan buatan kebayang, buatan kebayang. Makanya beliau jauh anggaran kewajiban, koyok sisa-sisa orang Arab itu ya poso Ramadan. Karena mesti ada riwayat jilan anjilin, kafiron an kafirin, dengar bakoya syariati Ismail dan bakoya syariati Nabi Ibrahim. Hingga ketika Allah jauh poso itu kapan Ramadan itu waktu ayyaman ma'dudat. Tetap mereka kenal. Itu cara kenal tentu rontok kabur ya, karena sebagian wis munharif atau muharrab atau rawine wis gak jelas, tapi mereka diterangkan wa kanatil arab ta'rifus siyam wa yatahannasu minhum al-ba'du fi Ramadan. Kemudian nikah itu malah potensinya lebih tinggi lagi. Nah ini penting karena apa? Lalu sering dapat pertanyaan kenapa Quran tidak iktifak binafsi, maksudnya tidak iktifak binafsi, kenapa penjelasan Quran butuh hadis, butuh aqwalul ulama. Ya karena kita di zaman akhir yang sudah 1400 tahun. Tapi umpama kowe dadi wong Arab era itu Qurannya enggak iskal sama sekali, karena mesti yang dingendikane Quran itu ono sesuatu waqiah, kejadian sing ma'rufah. Ini penting kula aturno ben kemujmalane Quran itu karena kita dilebur di zaman akhir. Di zaman akhir sehingga selesai iskal. Kenapa mujmal? Kenapa mujmal? Tapi bagi di eranya ya enggak ada mujmal, mesti ada perintah yang ma'rufah. Ini penting kula tekan memang ini penting sekali. Orang-orang yang meneliti Quran ini penting sekali. Jadi kalau Guru Jarir atau Bari itu tahun 300 mungkin yang masih kelihatan transparan. Nanti era Imam Suyuti lebih tertutup lagi karena tahun 300. Karena sekarang lebih tertutup lagi. Makanya lebih bahaya lagi kalau kita menolak riwayat-riwayat yang dhaifah. Itu malah lebih bahaya lagi karena nanti kita kehilangan stok untuk materi Quran. Kalau sering kritik Al-Bani, karena kalau semua riwayat dipaksa sahihah sesuai standar Al-Bani atau standar ahli hadis modern, nanti kita kehilangan sekian momentum maupun gimana nih Quran. Itu kadang musanate. Misalnya Mbah Mun itu orang adil. Itu meskipun cerita itu benar, nanti cerita anak santri sing ora tau jamaah atau ora tau ngaji ini jenenge riwayat dhaifah. Padahal sing diriwayat no barang yang benar, sing mutawatir benaku, sing ma'ruf benaku. Cuma iki kecelakaan rawi ini wae. Nah, kecelakaan rawi terus darah itu. Tapi matane itu ma'ruf. Jadi ngajen ilmu hadis itu ono ruwet. Jadi ono aneh misalnya Mbak Mun dawuh santri itu kudu belajar. Orang rawi ini kredibel udara ini sokai, ada kredibel udara ini loh. Padahal kalimat itu ma'ruf. Problem ulumul Quran itu seperti itu. Jadi Al-Bani selalu mengkritik kalau riwayat itu masalah. Padahal meskipun sanadnya masalah, secara teksnya hadis atau teksnya riwayat itu pas banget ambil ayat itu. Dan itu satu-satunya cara untuk kita mengenali makna ayat itu.
mengenali mana ya. Ya sampai itu kita ada bisa. Makanya kritiknya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya mau tidak mau harus seperti itu. Bahkan hatta menirwaitul kufar kata beliau, bahkan andai kan rawinya itu orang kafir. Misalnya Qoblan Nubuwah, Abdul Dari nyantoknya. Misalnya kita jadi wong alim bundel langit lah, terus kamu riwayat yang doifa kamu buang terus mau ayat alladzina atainahum kitaba ya'rifuna surah itu itu gak dimarjek jelas gak dimarjek itu sungira bahkan satu-satunya cara adalah kita maknani orang-orang yang saya kasih kitab yaitu Taurat dan Injil berarti Yahudi atau Nasrani yang era itu mengenali Muhammad bagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri alladzina atainahum kitaba. Nah coba misalnya itu turun yang era saiki kan bingung piye carane kenal wong kanjeng Nabi urung lahir. Piye carane kenal nyatane gak iman kan ada sekian keiskalan no? Maka Sayyidina Umar yang era itu sahabat saja tanya sama Ka'bul Ahbar, tanya sama Abdul bin Salam, tanya sama beberapa orang ahli kitab bagaimana itu bisa terjadi. Kata mereka kita kenal Muhammad bahkan sebelum lahir, setelah dia lahir dan sesuai sifat yang ada di Taurat dan Injil kita kenal sekali. Dan itu semua riwayat Qoblan Nubuwah, bahkan minal kufar kayak contoh Rohibu Bukhairah, contoh macam-macam. Lagi-lagi andaikan kita tetap secara rawi berlebihan maka riwayat ini tidak diterima karena bahkan dari orang kafir bahkan Qoblan Nubuwah. Makanya tapi kan kita ya tadi kita ini kan ya mikir misalnya kan nggak mungkin ayat itu turun tanpa ada konsensus publik. Nah Muhammad itu harus dikenal karena kan ujuk jadi aneh. Nah ayat itu turun langsung begitu saja kan. Mana syaratnya ayat turun itu ono kejadian yang ma'rufah. Kan kalau setuju pada sisi Muhammad mengenai bahkan fil Arab ta'rifus siyam kan ya aneh misalnya ada misalnya kue ning Cina lah gampang contoh negara komunis. Negara komunis itu kayak banget gak lah ya kangelan orang roh pangeran terus mendingan cara Nabi Musa ini cara Nabi Musa ya roh sopo Ibrahim tapi kalau itu dibawa di ahli kitab misalnya kanjeng Nabi jadi Nabi ngandani wong Nasrani di syariat Ibrahim mereka kenal dua abuna itu bapak-bapak kita ini Isa yang mereka kenal dua Roh Kudus kan lumayan apa? Jadi bakas Ibrahim dan Musa dan Isa itu ma'rufah itu kan ini paling kangelan orang wong komunis mereka kabeh kebenaran gak ma'rufah. Sebab itu Allah itu ngekei penghormatan khusus ambil ahli kitab ini luwih ra kesulitan orang ahli kitab ra luwih gak kesulitan. Ini tetap kafir ahli kitab dihormati pangeran senajan to yo ono salah luwih dihormati pangeran bukan kafir non ahli kitab. Sampai akhirnya kita boleh nikahi perempuan ahli kitab. Terus pakanan-pakanan mereka sing cara kita halal kalau disembelih mereka juga halal. Misalnya sapi cara kita halal kalau disembelih yang Nasrani ya halal. Ini disebut wa ta'amul ladzina utul kitaba fil lakum wa ta'amuhum fil lakum. Terus sebagai penghormatan pangeran sampai ahli kitab. Tidak mungkin maksudnya pakanan yang kono iku apel atau jagung mergo jagung itu ya wis halal. Cek di cekal ahli kitab cek ora maksudnya ning kono iku sembelian mergo nak pakanan cek jagung telo kan wis awale halal. Ya ngono ya. Jadi artinya apa? Karena Quran di depan Yahudi Nasrani itu ora terjun bebas. Mesti wis ma'ruf ya mau misalnya bakas Ibrahim mereka kenal Ibrahim, bakas Isa mereka kenal. Meskipun ada penyimpangan misalnya Isa cara kita ruhullah wa kalimatuh, cara mereka mungkin orang sing biru dari anak Tuhan. Orang sing ra jelas muni firman, orang sing ra jelas muni roh kudus. Tapi kan kenal Isa itu sapa. Lah repot ngadepi wong komunis. Isa itu sapa ya ora roh. Terus misalnya ana ayat ning Taurat diterangno bahwa pengikut Muhammad itu suka sesuci. Terus Yahudi Nasrani meneliti tradisi sahabat ternyata suka sesuci. Ning Cina ora taek wae didaur ulang jadi makanan, gak pusing. Kondom ya didaur ulang jadi aksesoris perempuan, tinggal kitab, tinggal macam-macam. Itu kalau Nasrani Amerika tetap gak boleh. Kalau ini ngaramno
barang-barang sing wis kanggo sing dijino. Makanya potensi Cina lebih kaya di Bank Amerika itu mungkin sekali karena kondom itu didaur ulang, masyhur kontaineran kondom didaur ulang terus jadi aksesoris perempuan diekspor. Sementara di Amerika itu masih dilarang, masih dilarang. Itu contoh. Ya karena apa orang makanya komunis itu aswa ukala. Terus gak kebayang lah, Ya dulu ulama-ulama itu ketika ke Indonesia itu menerima Partai Kristen Indonesia tapi tidak menerima PKI karena orang kebayang orang bersinggungan dengan sama-sama tema samawi itu tidak kebayang karena Indonesia itu masih menerima semua agama tapi kecuali PKI lah karena lebih ngeri. Nah kita sebagai peneliti Quran memang butuh tema Quran itu supaya enggak terjun bebas kan kita kan mencari Quran menghentikan poso kemudian makna poso kan diketahui sama sekali orang Arab itu kan aneh kan? Masa ada perintah bahkan definisi perintah itu enggak dikenal bahkan definisi perintah itu kan jadi aneh. Makanya bagi antar orang alim kalimat kayak wakanatil Arab ta'rifus syam itu penting sekali karena kita ada kepentingan jangan sampai ada perintah ini terjun bebas terjun bebas kami jadi ini penting kalau terangkan ke sana. Nah, ketika tahun 1400 kayak sekarang, terus kita ini butuh asbabun nuzul. Ya, tapi sebetulnya asbabun nuzul karena kita orang akhir mau kue jadi sahabat atau jadi ahli kitab zaman itu ya butuh asbabun nuzul karena tadi kan nggak mungkin misalnya kayak ujuk-ujuk saiki misalnya ujuk-ujuk saiki bangun jauh dong. Yo kalau partai itu nak P3 ya kono lah partai-partai Islam macam melok misalnya melok PSI misalnya melok Partindo. Bagi orang sekarang itu kan ma'ruf apa? Suatu saat 400 tahun kemudian perintah itu kan terus bingung. Karena 400 tahun kemudian mungkin serana P3, serana Partindo, serana PSI. Maksudnya itu apa? Kan terus jadi bingung. Saya yakin ketika kita ada paham Quran itu semoga dari jenis itu memang kita sudah kehilangan riwayat tapi di saat Quran turun itu semua perintahnya jadi jangan sampai itu penting bagi ibadah pulau dengan disesani Allah Rasul saat ini selama ini kan orang barat itu ngeritik orang mustasrikun kalau apa buktinya kalau Quran itu jamiul kalim memerintah-perintahnya banyak yang nggak dikenal itu paham ya? Itu kan kritikan mereka dan kita memang nyatanya iya ada ayat Quran yang kita pun sekarang tidak paham itu caranya jawab gimana meskipun sekarang kita tidak paham itu karena masalah jarak waktu andai kan kita di era itu pasti paham lagi-lagi andai kan kita di era itu pasti paham karena Quran itu ma'ruf ini orang-orang kafir zaman itu kan juga paham nanti sombantang kaji Nabi mereka paham mau wa alladzina atayna kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Jadi kalau bangun saiki dawuh saiki itu untuk keman misalnya melok kapindo PSI. Terus jadi gawain. Suatu saat 400 tahun kemudian kalimat itu kan aneh kabeh. Mergo mahwa P3 yo wong ra ro, mahwa Kapindo yo ra ro, mahwa Perindo yo ra ro, mahwa PSI. Enggak tuh dari santri saiki diceritani yang syaratnya ngaji itu dibudikan terus nanti saya kan jadi aneh tapi daerah itu kan gak aneh kalau mau dari orang pulau kambingnya kok boni di pintu kambingnya itu sampai buyut pulau kaji nak cerita ibu buyut pulau Abdurrahman itu kaji itu tahun itu buyut pulau ke-6 itu kaji bergarwani bagilah itu ada masjid berikut juga masjid Ar-Rahman itu yang pendiri negeri Pulau Abdurrahman itu bisa rana hotel kalau berwaya panas tentang itu boleh gua yang kau tahu apa gua yang Indonesia kena gua plesir buatan gua itu cukup setengah awak jadi sirai itu menjadi gua sikitnya tetap panas dan gua yang Arab itu pokoknya waktu gede terus ada pelonongan melebu terus delik itu kadang sikitnya gitu jadi kita nak cerita dari ibu kalau kan menangi Mbak Fatimah kalau menangi Mbak Fatimah gak buntut kalau Loro Alia tentara sikilnya panas jadi kita bayangin gua dengan Arab itu coba bayangin gua Selarong terus gua Indonesia kena gua delik terus jero
Nak gue tirakat pendekar-pendekar. Gua Arab niku mau setengah badan, mulane Dewi Abu Bakar ya. Umpama pas aku ndelik ning gua sur kok wong kafir delok sikile, mesti kita roh. Mergo pancen bagian tubuh ketok. Paham ya? Abu Bakar kan komentarnya, umpama wong kafir delok jamaane, ora tanging. Iku mesti roh, mergo apa? Awak iku ora iso mlebu penuh, apa? Aku pamijan kan iso mbok rokokan nang jero. Kopi rokokan iku nek Arab gak bayangan Abu Bakar umpama wong kafir delok iki wong kafir iki. Ora delok ngisor cara Jawa delok. Iku mesti konangan. Mergo buane mbok separo. Separo badan. Paham ya? Jadi kanjeng Nabi mlebu ora kok ilang itu gak. Iya, dari mulai dari Abu Bakar umpama wong kafir delok ngisor, delok sikile maksudnya delok apa? Misal kula absoro nanti melihat kita. Jadi misalnya kalimat itu terucap oleh orang Arab, kalau terucap oleh orang Arab, kemudian ngerti gua itu memang setengah separuh badan, maksudnya orang penuh gua Indonesia kan terus langsung paham. Tapi misalnya itu diwaca ning Indonesia, apalagi diwaca ning mahasiswa Mapala, seberapa gua nanti sak kilo, kedalamannya setengah. Kok itu roh? Jero-jerone setengah kilo. Orang wincang lebu gosoro terang-terang kan gitu. Karena ma huwa ma'ruf bainahum wa ma huwa ma'ruf baina ahli Indonesia beda. Kan kalau maksudnya. Nah, Quran di era itu tetap ma'ruf, no? Tetap ma'ruf. Seperti konteks Abu Bakar dawuh umpama wong kafir ndelok sikile mesti kita kona. Terus kedua, dua Indonesia itu kadang pintune wong telu mlebu bareng iso kaya dua udan itu buagan. Kalau nanti mlebu 5 bareng. Lah umpama bosor ngono ya sakake laba-labane keselen lho. Ya lah, keselen gawe. Paham? Dua Arab sing digo Nabi kalau nanti delok mesakmene, dadi laba-labane yo sakmene ra ono. Yo ora pati kesel apa? Cara kok gue Indonesia. Oh, keselen kan laba-labane. Paham? Ini artinya ini sekian contoh bahwa tidak utlikal ghor ma'ruf benana ambek ma'ruf benan itu sama ketika Quran misalnya jauh sesuatu meskipun itu saya itu aneh gak paham misalnya ayah bagi insan ayu rokasi sudah itu orang Arab paham misalnya iftar batisa atuan sakbal kohar misalnya kiamat itu barat bulan tahu pecah di era itu jadi kunjungan tenang ini mau ada bulan pecah itu semua darah itu mujizat tingkat darah itu itu gak masalah tapi tetap gak janggal ono istilah wan sakal komah paham gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kita kan mau iman toh nah artinya apa ada ayat di mana di eranya itu senajan dengan lapat yang sekarang kita tidak tahu tapi di eranya itu dan orang kafir orientalis lagi komentar kata siapa Quran jamul kalim buktinya andekan ahli bahasa Quran nggak mesti paham kan ngono. Nah nggak mesti pahamnya itu juga dalil nah Quran nggak memahamkan itu tujuan yang salah karena kita yakin seyakin-yakinnya di eranya kalimat itu sangat memahamkan apa? Sangat memahamkan dan bisa dipahami. Coba tuh dalil-dalil TNU saya kira diceritani bahasa bisa masuk saya kira masuk ini Yusril kan jangan mau berhasil melok partai Mas lah yang kalau pasti kan Yusril karena yang diklaim masuk ini kan Yusril ya yang ngeklaim mas ya misalnya itu kalimat dicek bahasa ini masuk ini tidak tak iya misalnya contoh orang itu tadi ya kan tetapi kan tinggal gusur kok masuk ini kok malah Yusril kan jadi aneh semua apa tapi di era itu Masumi itu populer karena belum ada PKB, belum ada PBB. Hanya kalimat itu normal saja di era itu. Itu bodoh misalnya Allah Al-Quran dari sesuatu yang kita sekarang ini enggak. Tapi di era itu normal saja. Karena ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Nah saya itu kan ya iskal. Bagaimana mungkin orang Yahudi Nasrani disifati Allah kalau mereka orang-orang yang kenal Nabi Muhammad. Sementara saya itu orang Yahudi Islamfobia, orang Nasrani Islamfobia. Bahkan saking benci-nya Nabi Muhammad mereka bikin karikatur melecehkan Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin orang-orang seperti ini disifati ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Paham ya? Tentu ayat itu di era itu momentumnya seperti itu. Paham ya? Ayat itu di era itu momentumnya seperti itu.
Nah, kalau sekarang kan ya janggal loh, yang tidak ke Islamofobia, bagaimana mungkin mereka kenal kanjeng Nabi? Buktinya sama Islam luar biasa. Makanya bagi orang-orang alim baca kita seperti ini ngerti momennya bahkan adil Arab ta'rifus siam karena kita butuh tafsir. Kita bisa Muhammad wa madzhabul jumhur mutlaqus shaumi lam qala duhaq lam yazali shaumu ma'rufan min zamanin Nuh alaihi salam. Karena kalau tidak ma'ruf perintah itu kan jadi aneh. Artinya ini umpama siamu gak ma'ruf indal Arab. Quran kira-kira kok mabadi dia ngono. Malah buat saum kan ngono sih. Paham ya? Tapi nyatanya Quran tidak perlu mahwas saum. Paham ya? Karena ma'ruf apa? Jadi tinggal pakai perintah wajib puasa. Kemudian kata wajib puasa ini mereka tahu puasa itu apa. Paham ya? Rasulullah yang jadi saumu ma'rufan min zamanillah alaihi salam. Wa kana lil Arab wa ta'rifus iya. Itu sesuatu ala dari kami berkoya syariat. Kita na'alamu apa bagi bahasa-bagi adab. Nah jadi orang salah ala ini kan apa ya adabnya Sayyid Muhammad sebetulnya nggak salah ala ya kita yakin kalau mereka ada sisa-sisa ibadah pasti nimbah koya Ismail Nabi. Enggak mungkin ibadah menurut warisan itu bulamat tunggan kau orang. Soalnya orang Indonesia kok tirakat ning gua, itu kan warisan kok resi-resi gawan nih kami. Itu Indonesia no. Indonesia. Karena kan gak dulu resi, gak dulu ambil barmo, mesti ambil ono hal seperti itu ya. Nimbah koya dari adik Ismail, wajib. Dan jelas saja di bulan sebelum ini ditamkan untuk faktor Allah wa Rasulullah. Ini sering saya pernah ketemu ulama-ulama tafsir mulai sampai Indonesia sampai Mesir. Mereka mesti iskalnya seperti itu. Dan saya termasuk orang yang memastikan bahwa perintah saat itu semua. Sekarang kan kitab-kitab sekarang kayak mulai era Sa'rawi, era Yusuf Qardawi, bahkan era dan Muhammad punya karangan khusus Al-Mustasyrikun. Hampir semua lah ulama punya karangan Al-Mustasyrikun. Kemudian dijawab tujuan orang kali itu Anda makan dari caranya gitu ya Pak. Kalau ada ayat sudah maknanya tidak kita kenali itu rakyat menuntut Al-Quran bahwa Quran menuntut tidak memahami karena kita tidak paham itu karena masalah waktu, masalah lamanya waktu era itu era itu ini rawan orang kafir zaman itu bantah Muhammad itu bawa Quran dan aku paham mereka paham makanya kalau mereka nggak paham mereka itu nikmatno nengati neti dulu guna fi asin nati mimma tadulana itu fi agarina mengenai tidak beramalan sudah ulama-ulama tafsir itu bohong biasa bukti nak mereka paham lagi ayat isi di Quranin ghairi hadza al-bajj artinya kan Muhammad Quranem ku apik sayangi sitok ngongkon wong foto rasa zina rasa malik kok boleh ajaran yang ya oleh zina oleh apa nomor jadi enteng artinya apa mereka paham sampai usul supaya perintah-perintahnya diganti itu paham apa gak paham jadi itu bukti kalau mereka paham makanya mereka ingin ada perintah yang menguntungkan nafsu mereka itu menyebut ikut Quran ya itu omongannya yang paham tahu nggak paham dipaham maknanya Quran cuma mereka keberatan terhadap syariat-syariatnya Quran jika minta Quran itu itu bukti nak Quran era itu bukan wong kafir baik ini penting waktu Rasul kali-kali dan itu pakai takbir dulu karena kalau wong saiki mau Quran abungnya ayat-ayat tentang apa ya ahli kitab itu saiki eskal kan karena asli di Vatikan yang sangat tinggi Islamnya Kristen Ortodok di Denmark Kristen Ortodok di Swiss Kristen Ortodok di Jerman itu bentuknya sama Islam luar biasa padahal ada era di mana orang Nasrani itu sangat dekat dengan Islam misalnya di era itu Nasrani itu masih orisinil kayak siapa Ibu Bukairo era Nabi Islam Nabi ada Raja Najasyi Asma'ah Asma'ah ya tanya itu Asma'ah itu sangat mencintai Islam bahkan ketika Nabi terperiksa di Mekah minta para sahabatnya hijrah ke Habasah Ethiopia itu namanya Habasah sekarang itu tempat Ethiopia karena juga sudah pakai kapal jadi jangan kira darat buat naik apa kapal
Iya di era itu, saya ulang lagi di era itu Nasrani disifati apa sama Allah? Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara, dan kamu akan mendapati ada orang yang sangat dekat dengan orang Islam. Siapa yang sangat dekat dengan orang Islam adalah orang-orang yang mengatakan inna nasara, itu komunitas Nasrani. Terus ayat itu kamu baca sekarang. Kemudian yang kamu kenali adalah Nasrani yang Islam benci, yang sangat benci Islam. Ini kan kamu tidak. Karena fakta sekarang kamu pakai analisis fakta dulu. Kan terjadi aneh. Apa buktinya kalau orang Nasrani mencintai Islam? Sekarang nyatanya orang Nasrani akan menghancurkan Islam. Nah, itu kan langit ya bumi. Karena tadi ada era Nasrani yang original yang tidak melakukan tahrif. Paham ya? Yaitu Nasoro Nasron sebagian Nasoro ahli kitab. Nah Nasoro ini ya tentu karena mereka tidak takrif, yang jenis tidak takrif tentu ya. Tentu mereka dengan Islam ya dekat karena mengakui samawinya sama, kebenarannya sama, semangatnya. Nah, makanya dari Raja Najasyi ketika dibacakan Quran kan megang satu kayu itu kecil nggak, paling segini. Kata Raja Najasyi, kebenaran yang ada di Taurat dan Injil dengan yang apa kamu baca, maksudnya Quran tidak melampaui kali ini. Jadi maksudnya nggak ada perbedaan sekecil ini. Maksudnya persis. Paham ya? Kemudian innama kita biya Ja'far wa ma unzila ala Taurat kamiskatin wahidah. Berkaitan dengan latas min miskatin wahidah. Cahaya yang kamu baca yaitu Quran dengan kitab yang saya yakini yaitu Taurat dan Injil itu mesti keluar min miskatin wahidah, dari jendela yang satu. Ayo disebut wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara innahum tafidu minal kalbi mimma Raja Najasyi dan pasukannya nangis kabeh. Mereka memang arafu minal haq, mereka kenal kalau ini kebenaran. Terus kamu baca Nasrani saiki, lam ya'rifu al-haq wa yunkirul haq wa yabghudul Islam wa yabghudu ahlal Islam. Itu tidak sama. Nah, Islam liberal kode ini raro sare malah para menan terus muni. Dulu Nabi dengan orang Nasrani ya, orang Nasrani dipuji Quran. Terus pikir orang Nasrani saya kita kalau dipuji. Dia saraf menan. Saraf ketemu saraf. Lah ya kalau orang liberal kan manfaatkan ayat-ayat itu bahwa Islam itu ngekrori Nasrani. Paham ya? Akhirnya Islam saiki itu lah ikon ekor Nasrani. Alasannya ada ekor Quran yang malah kode ini. Nasrani saiki pengekor Islam dibayang Nasrani sing konteks tadi di akhir Islam itu di akhir Islam. Sedangkan terus mau tidak sambung ya, apa? Ini pentingnya ayat itu di era itu sahabat tahu betul duduk masalah. Kenapa tahu betul? Mereka adalah orang-orang yang hijrah ke orang Nasrani di Ethiopia. Kemudian mereka mengakui dan tahu Kristen Ethiopia mengakui Islam. Nah, karena mereka syahidul Islam, mereka ketika ayat turun wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu kira-kira orang Islam zaman itu meniki na'am ya Rabbi saya menyaksikan itu, na'am ya Rabbi saya mengalami itu. Paham ya? Tapi terus Quran ayat itu buat wajah saiki wong liberal muni bukti Islam ngakui wong Nasrani malah ra sambung meneh. Paham ya? Utawa santri yang geblek-geblek itu santri ora tau ngaji tenanan tapi fanatik kok. Fanatik. Iya ya Nasrani kok dilem. Itu eskal apa? Nasrani kok dilem iki Nasrani itu. Malah geblek meneh. Itu kan jaga hukuman jaga. Tapi bener iya ya tadi. Orang ini mbok waca, kowe bayangno di era itu. Karena era itu kamu tidak syahidul Islam. Ya tatap dulu asbabun nuzul, atau tatap dulu asbabun nuzul. Tapi problem kita sekarang pasca Albani itu apa tatap dulu asbabun nuzul itu kadung diadili kon gak sokan, kita pikir gak sokan terus mana mahasiswa ini orang pinter-pinter begini hadis syaratnya sokan enggak ya kono dia hadis ini sokan enggak akhirnya kan kita mengacap iya secara nikah sokan lo nanti ketemu apa kalau ada biaya ada hadis yang enggak ada ono ada kok dilakukan enggak ono ya kira roh nanti saya ayo mau cek kitab kena itu rayu itu ambil bergantung dari motif santri kata yang reso tenang begitu ini untuk itu rayu
Santri yang kalau usaha Islam secara termodal suwi muturatu dengan dari judul begini mau ngapain mau mondok mau soleh itu tapi nek otoritas wong soleh itu juga itu jadi apa lebar nol yang jelas itu eling-eling fatwa memang kalau masalah ini saya gitu karena orang pun trauma jadi santri itu kan saya kan dianggap yang paling ngerti Islam jadi kadang pondok 10 tahun atau sebelumnya kadang nanti pulang ke daerah yang dia induk guru malah menangkap lagi kalau sudah ketemu santri sarang tangisan suatu ya saya ulang lagi dia itu ngira agama itu kayak di tempat dia mondok misalnya dia mondok sarang kan ya baik-baik saja agama kan ada bangun di ngaji di sini ada saya di beberapa terboya ada dia terboya jika dia tidak pintar baik-baik saja jelalah dia ini yang jauh mondok 10 tahun ditegur urip ning Batam atau ditegur urip ning Lampung dan dia jadi kiai induk ana tambahan dia kiai induk tangisan tenang ada alumni Kudus itu Quran elanya dia hidup di Lampung tangisan tenang karena dia dulu kan enggak ngiranya hidup itu kota Quran elanya kode santri sarang juga gitu yang bisa model takbir selesai santri terboya perasaannya ya dan dia kan nggak ngalami pertanyaan-pertanyaan ekstrim karena dia ada induk jika orang nggak pernah tanya barengnya ini Lampung wong rata kok mabat takoke cawedok takoke yang tadi Pak bapak kula nu merantau teng Batam kula kepengin rabi wali kula sinten ora tau sinau akak aulia juta-juta nita dekne kiai ndokne tambane kelengaan sana sini dekne kiai ndok anggere takok kiai liyane isane tahlil tok takok kiai liyane yo isane mau opo tok sering ngomong wah mau gitu lebih pertanyaan SMS dulu kadang nih ini sampai nangis ini kok itu ini kan dia tua kalau selengkap mati jadi bar nggak urusan sekali tapi akhirnya dia tangisannya gue pelorian ratenanan karena ngira pulau ini buatan penting rata-rata santri kumpulnya kan pulau ini ratenanan gue ngira pulau ini buatan penting gue ngono kiai-kiai jadi gambarnya perasaannya kiai kudus kan ngono batu rekan perasaannya dasaran ngono bangun itu bapaknya loh gitu jika dia nyaman saja cara perasaannya wong sedan ono Bali ono tapi dia rasa sadar apa dia mesti urip ning kono setelah ditakdir urip ning daerah sing dia kiai itu lho jadi bayangno misalnya gue ngene iki yo ning pondok ra jelas ngene terus ditakdir urip ning Dayak jadi kiai itu takok beda yo gue padahal ora tau sinau ya maros beda takok wali yo ning gue merdukun yo ning gue opo takokno nah, itu kan kaya sama modus ngomong-ngomongnya wong ana itu hukumnya pengeran no? Hati-hati nah, sekarang kasusnya seperti itu dengan anak mahasiswa IAIN karena teluk EKB orang tanya hukum ning EKB yang santri saya tahu kebetulan kita boleh hukum nah ini kan iso lempar paham ya kalau kira iso sekolah atau kubah atau bisnis kan iso melihatkan kalau tidak hidup nanti kalau mau mangkal, udah sering situ, nanti tak wamu. Paling jamu ini, betul. Ya sekolah kok, mondok menunjukkan, mondok menaik. Jadi bahayanya gitu ya. Jadi selalu ada potensi kita ingin seolah lagi ada potensi kita ingin proses. Misalnya sengalim di kudus fanatik makhluk dulu miranya pertanyaan hanya makhluk dulu pertanyaannya pakai. Podo misalnya cah kitab, saya ini kitab tok dibeli hidup ning daerah, saya ning kono itu semelaku TPG. Ini izhar rapat roh sange kesuwennya. Ini juga kaget berdua. Nah, wae kalau suwon bayang nomor itu bayang nomor kue jadi kiai induk ning daerah tertentu. Ya bukan sebenarnya sampul itu ning pedalaman Kalimantan. Ini dalam bebas. Mondok itu rata sekolah. Jangan dijawab. Warung urip nang tengah Kalimantan urusi kali. Zaman bicara biasa tuh ya kalau pun kok ini tengah kali. Zaman dhisik zaman era apa? Ingat cerita wong Islam yang luar biasa. Zaman itu ada surat, boleh saya dengar, ambil orang apa? Telepon, ambil surat itu. Lo menuju ini tengah Kalimantan. Terus pulau itu penjuru hutan. Itu wajib Jumatan. Jadi ini rasa sempat ngaji musafir piye, mustautin piye, semuanya wajib Jumatan kalau Jumatan kan kurang Jumatan itu mungkin santri saya.
Nah, kalau nggak fikih ora mungkin. Saya nggak fikih ora mungkin itu. Aku seneng nak longkang pengiran, eling-eling. Jadi uang itu jono wali, dia fikih toh, hatimu atas. Cuman jadi besok bisa berjalan. Imam Syafi'i itu presiden sekian apa? Bahaya kau senam jago kalau itu kalau ini pati uang fikih uang tengah hati ini atas, agak ada takwa ini berat dari Imam Syafi'i. Padahal yang ketiga Imam Syafi'i itu. Nah ini pati uang fikih bahaya kau senam jago kalau itu fikih. Nah, pertanyaannya gini, dia itu di tengah hutan, kemudian grupnya dia di PT itu mau orang pulang. Terus dia takut ini, Gus Kulon itu Jumatan apa buatan, wajib Jumatan. Umpama aku nuruti paket, saya bilang nggak wajib. Satu, mereka musafir, dua, nggak 40. Tapi aku rawang paket, aku itu sadar. Dia ini yang tengah hutan tentu merindukan Allah, apalagi urip ada anak, ada keluarga, pasti merindukan Allah. Dan dia ingin mengekspresikan rindu itu dengan sujud dengan Allah di tengah hutan. Jadi, kalau itu jogeman begitu, kan kalau itu betul enak aja jaga wajib. Dan itu tak lawan kalau dia jaga wajib. Karena menjadi orang itu nggak punya alat untuk rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lawan, semua tak lawan. Aku udah nak wali, nak parkir pengiran. Aku mendingin, yes aku ke Jumatan. Terus dia ini satu-satunya eling hukumnya pengiran, banyak modal era beli. Terus oleh beli orang kau ini kita kabar-kabarnya Jumatan kudu ampun. Parah, modal suinan. Ini kabar-kabar. Orang yang telepon tak bisa yakin. Orang yang telepon yakin tak bisa. Kalau ngampung tak bisa. Bisa tiap apa anaknya saya modelin boyo tiap ini kok anak terus bosan tamu aku jadi ini bukan dia alasannya takut kiri malah rawani satu buah amuk lah muncul berono kalau termasuk keramat orang tahu amuk itu beran kuatir jadi bang orang amuk tapi terus orang itu solusi mungkin mau turun rawu apa-apa rasa bersih orang muda ya ini orang mau tamu kamu ini boleh terus muni maturun rawu tapi ramat gak kata agama sing tiba kemudian dia ini berposter kemudian tamu terus udah gitu lalu itu tidur segera terus sampai bopek nah idah templungi iya itu cerita nih ngono bangunnya kene daerah wisata di malam itu wah kemudian cara kalau tamu neng kiai alim orang bakat hukum kriminal cara kalau nabi bakat salam kono menteri wisata aneh-aneh lo tahu tuh tamu saya juga alami saya kono ngomong menteri pariwisata tuh ngomong be aku nah akhirnya si teman saya tadi itu takon Jumat dan itu ini jadi sisa-sisa ilmu mau jadi ini nak rapatan pulau konsolan dulu jadi sisa-sisa tapi ya kabarnya mau orang kok ya parah ya ini saya tanda lebih ya itu kan Joko orang menjen kolorian mulai nak rapi tanda lebih singkat cerita jadi ini kepen Jumatan itu lucu orang kok perkara roh kitab lucunya ini bukti bahwa semua umat Islam merindukan Allah ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus terjun tengah hutan wong awam wong bodoh wong kiai ini sudah keparing pinter wis bodoh kok wong 20 liyan iki sing tau wong bodoh kok menawa sing 20 iki luwih bodoh lha iku lucune ngene dekne kepen Jumatan gara-gara diprotes dadi dekne sempat nganggo takrib Pak, berhubung niki mboten 40, ayo do salat zuhur wae. Dibantah mbek mate. Pak, Jumat-Jumat aja zuhur. Wong awam kan lugu wae. Wong dina Jumat kok. Dina Jumat ya Jumatan, Pak. Lah dene eling kabare mau, nek Jumatan kudu wong matan. Akhirnya nyurati kula. Nanti kalau tak jawab, ya sudah Jumatan saja. Sing tanggung jawab ning pangeran aku, kira tak takok kita pindi, kira kemocok. Akhirnya dia Jumat. Nah, problemnya Jumatan gini, Gus di sana itu langgar itu gak permanen. Jadi langgar itu ya pokoknya kok kulit kayu digawe langgar. Langgar lucu deh tiap 2 bulan itu pindah. Mereka garapannya entek. Enggak pindah dia langgar. Jadi dia kayak orang nomaden cerita pendekar-pendekar kuno. Tapi pangeran yang luar biasa. Di komunitas tengah hutan itu mereka tetap mengkiaikan kiai. Jadi ini akhirnya nak kerja berapa atau kan? Akhirnya menjelanggar. Jadi rasanya aku mau melanggar elek. Jadi rasanya aku nggak kan pindah mana? Pindah era 3 mau langgar itu nggak elek-elekan. Imamnya ini.
Khotbah ya mau ya pakpok. Menyekel ranting opo ngono. Wis ora kok terbanan juga ngatur posisi khotbah carane ngadeg dan ora khotbah bayaran ngono. Jakarta rata-rata khotbah ora. Ya, itu juga jasa kok takmire ya rapat berapa ini? Ledrun biro anak munabiro rapate takmir ngono. Kemudian ya kayak nyiapkan makalah yang orang terhipnotis. Wah, wes khotbah zaman akhir engke-engke. Itu aku bermono apa? Makanya ngadeg alhamdulillah salat asal pun karena hari ini tak nyekel senso juga apa. Makanya kamu jangan hanya jadi ahli fikih. Kamu kehilangan rasa takwa kepada Allah Subhanahu. Kita harus mengapresiasi di tengah hutan masih rindu sama Allah Subhanahu dan ingin melakukan sunnah Rasul yaitu Jumat. Meskipun dengan cara yang mereka datang. Kalau syaratnya saya Jumat kudu mustautin, kudu patang, kudu istitona. Syaratnya mustautin ono abniyah maksusoh. Layut aruna sitaan saifan wala sitaan sing ramain pergi. Aku nak ngaji pakai mbak tak uni-unimu saya gitu. Masalah uniku kita nganggur rasa hati. Bahwa mereka merindukan Allah dan kita sebagai ulama harus memberi sarana kerinduan itu. Ya gitu kita berikan Nah soal untuk misalnya Jumatan cara Allah rasa tetap sujud itu. Masa orang sungkem pengeran rasa. Benar. Tadi kita sering ada pertanyaan orang di kapal pesiar itu. Sekarang kan banyak orang Islam kaya-kaya pergi numpak kapal pesiar berhari-hari. Itu mereka kalau nyuwun sewu pas Jumat ya mereka di kapal itu mengadakan Jumat. Kadang santri yang protes ini tidak wajib musafir, tidak mustahil. Ada orang kula besar berasa kangen pangeran ben ngono wae. Ya sudah seperti itu. Apa pikir kacau. Tapi orang ahli fikih darane muni rasa ya rasa cara kowe ora pangeran ben entah ini kabare sebenarnya ketemu pangeran bener to. Makanya ojo terlalu dan apa ojo terlalu dua ini ana wong di dhuwit 40 juta oh yo sak nisab ra wajib zakat wong yen ana perasane wong saleh yo ora ngono dhuwit iku mari dihisab napa sak nisab cek ora misale pertanyaane ngene apa nek rasa nisab ora ono hisabe. Sekarang yang ringankan hisab adalah duit itu dizakat. Kalau nggak sampai nisab itu sedekah itu terus gak zakat zakat rawajib mergo rasa nisab, sedekah ora wajib mergo gak zakat. Medhit kok di alasan. Paham ya? Medhit kok berargumen. Kok ben ro alamat medhit parang neraka nek ben ro alamat. Dewe Nabi Al-Baqil qaribun min annar ya ben ro alamat medhit. Paham ya? Alamat permanen medhit kok qaribun min annar. Baikun minallah, baikun kita ada bisa. Karena keluarga kiai betul nak ngoten iku dekne nyongkone mondok saya naik jadi dia hidup di daerah yang dia itu hidup. Wah ngoro tenan. Kayak kasus teman kula ya nangis tenan. Kampung beli-beli wong ape nikah takok dekne apa-apa takok. Ini menghuni piye. Ngeri. Kalau gua sebut pakai ngaji pakai minimal takrib, paham. Misalnya paham Arabnya paham terjemah, jadi kan gampang. Misalnya santri Quran, ora iso maca kitab misalnya, pondok, kan iso belajar terjemah. Kan iso ngapal Allah dari khotbah itu ini, syarat pokoknya nyembelih ini batul maktul kembal mari, kan gampang. Mari terus modelnya kayak sama kita berhasil aja kan gampang kan sekarang banyak terjemahan. Sehingga misalnya dia neng hutan kok nyembelih apa? Oh kalau pisau piye carane ternyata ning fikih diterangno ndak harus pisau apa saja yang tajam apa saja yang tajam misalnya nganggo sebilah atau bekasi spring asal tajam ya kena nyem penting ora kuku besen tapi kan mesen laisa sinna wa zufra penting yang tajam itu tidak dibikin kalau nabi ya khawatir nek mati kok tarsan paham ya misalnya gigi oleh digo nyembelah rak ya tidak mau cekel lah nah nabi ku pinter tenan nabi ngendikan pokoknya nyembelah dengan sesuatu yang tajam nabi dawuh laisa sinna wa zufra asal tidak gigi misalnya iso kalau di mana kalau ya dua pitik, cekal salam. Lho nek kono dijajal tak halal no. Nek takoki Kanjeng Nabi, lho kok nak salam kok oleh khusus Kanjeng Nabi. Bar mati kabeh rabies malah. Muga oleh apa? Gigi ra berarti pitik dicekel ya.
Atau kuku, ngomong Arab kan kukunya apa? Ngentok. Jadi Nabi unik, laisasin penting tidak. Sehingga kalau kita di tengah hutan kemudian ada hewan mati, kita tidak menemukan peso. Solusinya kan banyak. Reweng landep ya oleh sebilah bambu yang landep. Dan apalagi Allah yang jauh bikin di hutan banyak apa itu? Duri yang tajam ya namanya. Itu kan bisa tinggi nyilet apa? Misalnya manuk atau apa kan bisa duri-duri yang apa kuatem itu gue nyilet kan. Karena tadi juga mukaddat kata Nabi sebenarnya apa? Mukaddat landep. Karena landep ini mempermudah keluarnya roh. Ya, tapi misalnya dia ini raisa mau kita, kelirunya pondok Quran kan gitu. Saya sering mengkritik pondok Quran. Berhubung ramoto kitab, tidak mau terjemah, artinya kan nggak tahu sama sekali. Padahal Allah menyediakan sekian terjemah. Ini kalau berkali-kali ini kalau terjemahan takdir kampung supaya tetap misalnya yang kita kira sama kitab, ngerti maknanya. Itu yang pokok-pokok. Kalau itu trauma, contoh-contoh itu kuat tentang Kalimantan. Misalnya ini kalau di situ pun datang. Ini mondok saya naik, jadi kayak ini datang rumah masjid. Ini kalau yakin para pangeran, itu wajah-wajah kalau sing dumiai sampai ini kurang ajar oleh dongak no. Aku sudah mati loh, aku miai wani urgono jenengan. Itu lakukan. Kan tidak mungkin mereka takut bangun terlalu sepuh kan? Aku benar sih tambah rawak nih. Jadi dongak no itu rakok perkara saja aku. Mati tenang. Kamu ini ya kenapa? Ada takut sopo, neng Batam neng Lampung. Ya tahu gue orang iso, malah jawab podo. Betul bangun. Ya ada nggak soal ini. Karena tempat juga gampang, jadi kadang rene terus ngaji rong dino gak aku tahu dino. Dengan Papua ini saya enak, nanti di dua enak, di dua rene. Saya ngerti dua, keren di tengah hutan gak dua. Mulai ini Imam Syafi'i luar biasa. Nah ini kalau begitu, zakor senam yang berkol. Dia nak fatwa junur. Padahal Imam Syafi'i itu ahli fikih. Tapi dia yang senang. Jadi lauka Syafi'i hayyan, aku yakin tidak ada seperti itu dia mengambil jumatan. Karena dia tetap mengakui mazhab-mazhab diri-dirinya yang tidak mensyaratkan 40. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya, ya Ahmad ada kampung saya pengen Jumatan, tapi orangnya tidak ada 40 Jumatan apa enggak? Bukankah harus 40 juga? Siapa yang bilang wajib 40? Mana hadisnya? Imam Syafi'i itu muni 40 nya tak warai. Imam Syafi'i itu jadi qadhi ngono ya. Imam Syafi'i itu jadi qadhi itu hakim. Hakim itu anut pelaturan legal pemerintah yang boleh menangkap orang yang melanggar syariat. Itu jenenge hakim. Hakim zaman. Artinya dia nak menira wajib, maknanya pemerintah nggak boleh nangkap. Makanya fikih Syafi'i itu fikih yang rodok pemerintah. Makanya masa Syafi'i orang sini Imam Mawardi ngarang awakam as-sultaniyah. Makanya fikih Imam Syafi'i ketara, rungono ning zakat. Misalnya salam wajib zakat ini. Nak gak gelem zakat padahal wis sakni sok wis hal afdal imamu qahron. Iku nunjukno nek ana fikih pemerintah. Delok nek fikih bajuri, agar wong memenuhi zakat, ora zakat aku zahal imamu qahron, negara berhak mengambil secara paksa. Itu menunjukno nek fikih Syafi'i fikih qadhi. Ning bab poso yo ngono, bab salat ngono, ana wong wajib jamaah. Mergo jamaah siare Islam. Kok ora gelem jamaah di tempat umum? Kok jamaah ning omah? Terusane qatalahumul imam, maka imam harus ngambil sikap kon merangi. Iku menunjukno fikih kekuasaan. Paham? Itu khas pasti madzhab Syafi'i. Beda mbek fikih wong tasawuf. Wong tasawuf kan pikiran hubungan mbek pangeran. Wae zakat kok gak zakat, padahal wis sak nisab sak taun dosa gede mlebu neraka. Ngono anjamane ngono. Imam Syafi'i karena dia ngarang dalam konteks fikih pemerintahan ini aku dahal imam. Ngene. Nah sehingga ini artinya Jumatan kok sekali wajib kok gak Jumatan ya kok talahumul imam boleh merah. Tapi Imam Syafi'i ini adalah wali besar, dia wali kutub di era itu. Tentu atas nama kedekatannya dengan Allah, ya tenang wae, nah orang sholat Allah Jumatan, senajan toh dunal arba'in.
Tapi kan gak iso barani wajib. Mungkin sekali barani wajib, kok ana kampung rong 40 ora Jumatan, padahal barani wajib kok talahumul imam. Itu masalah cara fikih pemerintah. Jadi eling-eling. Dan ini pemikiran saya dan saya yakin benar. Makanya beberapa kali saya ini karangan itu modern sih saya ini tadbirun nas karangan Habib Sofir kenapa tadbirun dia memaklumatkan betul kalau ada satu kampung belum 40 ya silakan mengadakan perumahan yang ono namun di kota itu banyak Jumatan belum 40 misalnya gini ada pengembang di Kaliurang atau di Jogja pinggiran pengembang itu tahu-tahu ada 4 biasanya pengembangan minimal 100 rumah 100 rumah, nak misalnya Cina ini suida wong Islamnya 40 sing abangan 20 ora wis mau 20 nah, biasanya pengembang ini kan diantara fasilitasnya kan ada masjid itu sering tak mirip aku Pak ini Jumatan enggak di perumahan itu hanya ada orang 40 gue sing kira-kira belum sholat mau 20 coba masjid perintis kok langsung 40 itu piye cara masjid pertama kok harus 40 nara 40 itu rasa Bangmu kono wong perintis kok langsung 40 wong gawe pondok pertama wae wong ra santri langsung aneh-aneh. Itu juga ya Jumatan. Tapi dari kiai Bapak ora san arep wong. Kadakno aku sing ngomong. Untung kula terkenal alim, mengger kiai bantah jare Gus Pak meneng. Dadi sering terkenal alim, meden-medeni. Ini bantah jare. Kemudian wonten bisa dhuwur gunung kan ana sing modho mriki dhuwure sifat bisa dhuwur gunung kan ate iki. Wah, bisa terkenal ya kan? Apa sih tukang mangan wong panas pati jadi. Jadi kita kan harus modal itu. Jumatan cara kayak ini, pemwajib. Jadi mau rasa kalau aku sah. Karena tadi, gara-gara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Islam luar biasa. Dunia di pengiran suka perumahan-perumahan di Jakarta di Jogja. Pengembang rak Cina, itu dilalui di tebir pengiran. Itu mesti diusuli pihak penempat. Kon ngekei tanah kanggo masjid itu pengiran. Kodam berarti. Padahal pengembang itu Cina. Orang mesti orang sarana gue gereja, tapi gue masjid mesti orang. Padahal yang ngerti nak kadang, sing kelar tuh koma itu kan jauh Cina wong Islam gue kok kelar, wong tarifnya 2M. Iku DP nih, yang gue Podomor Jakarta, DP nya 700 juta, itu lagi DP. Harganya itu 40M, kan gak mungkin santri manggon-manggon. Itu manggon kan yo Islam terapan di sholat, dan sholat itu mau orang 10, 15. Tapi kadang mau nama masjid, fasilitas pengembang. Itu tak rupa ini kita Jumatan. Gue nak tak ilmu jawabnya Jumatan. Ambil ilmu nih pada kalau Samsul. Wong Jumat berdua lepak. Tidak berkati kata. Jadi ini bisa eling. Sisa-sisa ngaji nih eling. Nah orang patang bola itu dulu. Dibantah umat Pak. Jumat kok. Nah itu orang pulau ngomong eling-eling. Nanti langsung darah dirawat. Itu gue jenis pekeh yang bahaya. Kosen nam yaduk kolmu tuh. Dewi mangsa. Itu pekeh hati apa? Ada kosen nam yaduk kolmu tuh. Kita tempai Jumatan. Nah kok lewat proses waktu kan misalnya 20 Jumatan. Terus mereka suatu saat 5 tahun kemudian gue mantu. Karena 20 dia mantu kabeh Islam sholat. Kan wong sholat kan gak pengen dia mantu ra sholat. Nah wong 20 terus dia mantu 20 harus jadi 40. Iya toh. Nah kok terus mantune iki biasanya wong nganggur kan cepet dia anak. Lah kok insyaallah kan 10 tahun kemudian wakil kok. Oke. Iya penting kalau suwun kok kangkang misalnya ra iso maca bisa maca terus. Sebenarnya coba nol. Itu tapi jangan bayangkan hidup sarang yang naruhan yang dan itu ditunggu kiai yang jadi marjiun nas jadi rujukan manusia. Tapi masalahnya kadang itu tercuri yang bata. Sejauh mesti bata mana sing bawa pulau. Ya biasa tuan pulau, tuan saya konco pulau. Ya mana? Apa terserah dia. Negara harus hidup, apa? Tangisan tenang, zaman ngaji tenanan jadi kayak gitu siapapun yang merindukan Allah kita duduk yang tengah hujan terus dengan anak Jumatan terus yang perumahan terus dengan anak Jumatan
Harus setuju betul. Apa mana kalau jadi hadis bener dulu maksudnya bahwa Nabi kan harus ilat tanal ardu kulluha masjid. Nabi begini semua sisi bumi ini semuanya layak jadi masjid. Masjid itu tempat sujud. Nah, saya ini nak Jumat itu zuhur. Bener saya tentang ilmu awam. Pak Yai, ini Jumat kok zuhur. Nanti Nabi Jumatan mau eling kabar, nak Jumatan itu tanggal 10. Kita pel nanti jadi kabar. Aduh, waduh puluhan tahun sih ngono jadi kabar. Aduh, amit-amit tenan. Itu. Waduh, kuwae nang akrab yang berdoa dan hari akrab. Waduh terus naik. Salatul isya bisa nanti tanya surga kita atau salatul isya salat dia. Wasallam halam salat yang salatul isya jumlah para sahabat sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musalla kelawan dan salat. Memang Nabi zaman itu salat itu betul masjid Nabi unik. Lalu kalau ketemu Muhammadiyah teman-teman zaman itu Nabi mengkagungan masjid. Dan salat itu bukan kersa masjid ning lapangan. Ada kayak ono begini salat masjid ning lapangan. Lah ono sing ra paham. Salat ning lapangan hadisin di bar. Ada Nabi di situ mak salat itu ora masjid. Ning lapangan. Itu Muhammadiyah sing panas. Oh, salat itu ono masjid hadisin sing kita. Salat ning lapangan bal-bal tapi padha ra tau ngaji kok. Geger. Padha ra tau ngaji apa? Cara kula biasa wae. Pokoke tak kok iso lapangan ini masjid nang bersujud ben capek, no? Biasanya sholat berdua berangkat sholat itu. Wah. Kalau wajah terus al-ma'ruf di musallal bahwa al-makan ala dikan musalluna ala akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masjid al-Ambariyah wal Manaqib yaitu Masjidul Umam al-An. Jadi di sini betul masjidnya Nabi itu unik. Mereka bukan masjid pasti, tapi nak sholat itu betul apa? Betul masjid tempat terbuka. Nanti rasa cara kula mungkin sirine nak cara kula mungkin sirine banyak Rasulullah itu muka safar, napa? Muka safar dan tahu betul semua bumi itu menginginkan pernah dipakai. Dan jadi kemarin Nabi sering dijemur. Misalnya Masjid Nabawi kan sering juga sholat, Masjid Kuba sering mungkin bumi yang lain ya demo kan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah buat sekali-kali sholat di sini, sekali-kali sholat di sini. Nah, karena Nabi kasar menuruti keinginan tinggi, akhirnya Nabi nggak sholat di lapangan tempat terbuka coba no. Pun nanti stadion nunggu pasti. Antum puyo coba di lapangan terus kalau stadion sepak. Mulai ora, jadi menurut aku mau dulu. Kudu ning lapangan zaman Nabi ning lapangan. Nah, saiki makna ning lapangan kan lapangan bola. Sing kadang yo digodang hutan, kadang yo macam-macam. Bisa iku ora, maknane lapangan iku anggere gak ono bangunan. Iku bahasa Arab lapangan itu bahasa Arab loro abniya mbek sokro, ana bangunan abniya, ana ono bangunan. Sokro atau sokro diterjemah lapangan. Sembrono. Terus lapangan saiki maknane lapangan sepak. Padha diline. Ora tau ngaji nek bantah-bantahan. Sering ngono. Padha ora ngaji bantah ini lucu. Akhirnya yang biasa ngaji sampai melok-melok biar gak level. Goblok kan macam-macam. Terus aku orang NU sing alim Muhammad sing alim ora kersa bantah kuwi kuwi. Lo kan sering ketemu Muhammad sing alim kuwi kuwi dene. Kamu ada debat ora apa. Berkaya seraminat debat-debat. Di rumah Nabi itu kasih. Makanya Ibnu Umar itu asik. Ibnu Umar itu kalau dia wukuf di Arafah itu tidak pernah dia itikaf di masjid. Ada lorong kecil yang dulu Nabi pernah sholat di situ, dia ke situ. Padahal tidak mungkin. Jadi Nabi unik, setiap di perjalanan itu kadang yang jauh ada keinginan apa, beliau tidak sholat di situ. Mau ke kemana sholat, karena tadi tentu keinginan bumi itu ingin Rasulullah sholat di situ. Karena Allah mau sholat sunat di masjid terus, tapi itu masyhur. Kalau ada sholat berdua di masjid lagi, kemudian ada orang soleh menghabiskan sholatnya di masjid. Nabi kan juga masjid. La tas'alu biyutakum kuburan apa? La tas'alu biyutakum kuburan was'alu minhasikum asam. Jadi teman ibadah bontak noleng masjid. Omam ibadah iso. Jadi karena bumi yang di rumah kita itu sering nangis. Kalau juga kelompok, juga bakat utangkok, juga bakat belanja masa. Ini kan dia tangisan dulu. Besok saling-saling pak. Mak, masa apa? Tempe, kok tempe terus ya? Demi Ron. Itu kan nangis, bumi mau bedino keluar, ada percekcokan. Lalu nak misalnya salam tahun masjid, mau sholat berdua, mulai sholat sun. Nah,
Kan bumi ini semua, alhamdulillah waras kan. Jadi nabi itu nih. Lalu kalau tambah yakin nak nabi dan nabi tenang. Lalu uang tambah alim tambah ngerti nak nabi nabi. Dan bayangkan kamu itu jadi bumi. Jelalah nasibem jadi omai wong. Terus gak tahu juga sholat kok ibadah terus utang duit. Paham ya? Utang duit, tukaran belanja, tukaran duit. Mangkel orang. Mangkel. Elek dengan itu bermain bumi. Suami istri padha elek bakasane duit. Elek dunia elek akhirat mesti gremeng itu bumi. Tapi nak wonge pas apik dikene wong liya ning masjid kan ngono. Pas apik dikene wong liya ning masjid. Ana Rasulullah masyhur kan salat tenggo coba tekno ning masjid tapi omam kei jadi. Menunjukkan nak semua bumi ingin menjadi tempat suci. Kami ingin bukan nak soal kesunatan sholat, nak sholat sunat itu pindah-pindah dan banyak bumi yang bersat. Mana itu benar apa fanatik, kemudian masjid semua rasa biasa, masjid itu kan dia masjid ke musola pondok itu sama nak sholat sunat. Kalau kamar barang tak jadi kali-kali lah sholat sunat itu jenis musola di kamar. Jadi kamar pun ada kenal iler tok, paham? Selama ini kamar kan kenangannya apa? Iler mentok, gali iler. Wah bumi ini kok nangis loh. Ya Allah, ya Allah. Sekali-kali mlebu kamar terus gelar sajadah, Allah Akbar terus nangis. Alhamdulillah mun waras dia. Kan seneng kok. Karena bumi ini bisa mikir. Begini nak bumi bisa mikir orang ayat sama zakat alaihi mujtama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Jadi matine wong elek-elek itu satu kematian sehingga ditangisi langit bumi. Jadi ceritanya kan ada sekian orang yang mati, ya mati teh. Terus komentarnya pangeran dia dari pangeran kematian yang tidak ditangisi langit dan bumi. Tapi nak matine wong saleh iku bumi nak ya Allah. Sekarang orang yang saya cintai yang memanfaatkan aku untuk taat kepada engkau. Jadi di bumi itu nak orang soleh mati ya Allah orang yang memanfaatkan aku untuk taat kepada engkau. Di punggung saya dia sujud, di punggung saya dia mulang, di punggung saya dia sedekah, di punggung saya dia melakukan ajaran-ajaranmu. Kemudian engkau ambil itu nangis ini. Sementara sing urip sing amen dugem, atau sujud ngentusas pokoknya. Nah itu nah jenis nakal ini nak mati istilah pangeran dia kematian yang tidak ditangisi langit dan bumi. Pama bakat orang nangis alaihi mengatasi gendo-gendo ini apa as-sama wal ardi. Jadi kematian yang tidak ditangisi langit dan bumi. Nah, tentu bumi itu akeh. Makanya Allah Rasulullah mendikan sholat tentu coba tidak noning masjid. Sebagian hadis redaksinya la tas'aluha kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai apa? Kuburan. Karena kuburan tidak pernah kita. Mana rumah keren ya rumahku. Pangeran dari malaikat bagian rahmat ini. Malaikat bagian rahmat itu ora kenal omah sing ora tau digo maca Quran. Jadi omah sing sering digo deres Quran itu koyo penduduk bumi ngerti langit lewat bintang. Jadi nak omah atau maca Quran peteng, malaikate ra pati. Lan ora keramat-keramat. Malaikate kan ora. Mergo peteng apa? Peteng. Bono kalau baca surat salat dari wasallah al-ibnati bil musalla no. Pada zaman itu Nabi mohon kada masjid Kuba, mohon kada masjid Naba. Orang Muhammad yang salat di lapangan rasa gede biasa. Tapi nak fanatik lapangan anti di masjid jauh keliru. Masa salat masjid ra oleh. Hadisnya itu lapangan. Maka kalau di masjid bid'ah. Nah, kalau sholat bid'ah malah sholat negara ini malah nah, yang tahu ya roh oh masjid tak ning lapangan sebenarnya bal-bal itu malah aneh ketemu aneh ben rame-rame itu nyara Nabi Abu Dawud dan Nabi Dawud Ahmad wa Nasai wal Hakim Bisnadin saya anak-anak cenderan Fatimah Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rabu Al-Madinah dan Madinah Walahum lan tetap penduduk Madinah ya mani kaya ana orang Cina kalau aku akan dolaran sapa Madinah di iman lagi-lagi sudah makruf itu juga sudah makruf ketika Nabi datang di Madinah mereka juga punya hari-hari pesta dan kebetulan jumlahnya dua jadi hari-hari pesta itu terus Nabi ngendikan abdalakumullah
ganti kum sira kabeh sapa abdala ganti kum sira kabeh sapa Allah di makan yauma ini diganti khairan ing sing apik min hima timbang yauma ini yang goyal abu nabi lima. Jadi min huma minal yauma ini sing tal abu nabi lima. Rupane saiki diganti yaumal fitri wal adha. Tapi intinya makna itu kan sudah ma'ruf bahwa itu ma'ruf. Jadi itu kudu senang-senang makan-makan pokoknya sing happy-happy napa. Agama ya datang seperti itu. Acara makan-makan sampai diharam nopo sos. Ya maknanya kan filosofinya sama. Mereka tahu jenis itu makan-makan seneng-seneng. Kemudian agama datang bahkan dengan mengharamkan puasa. Itu bolak-balik perintah itu ono ma'ruf, nopo ono ma'ruf. Zakatul fitri kita nanti tanya itu sudah zakatul fitri alal asdan yang atas beberapa badan. Bayar zakatul fitri soal sok min aglati kutil balad. Saking umumnya kutil balat atau sa'irin atau gantul atau wirihima kebaliannya ikut langsung dan Muhammad itu siramu dari terus kersobin dibang menikut terus dibantai syukur Kordowi jadi muni apa? Min ahlati kutil balat atau sa'ir atau wirihima jadi wirihima nah cara pakai disek kan gak mungkin atau wirihima paham ya? Kalau pakai disek dikutil daripada resiko zaman akhir atau wirihima wirihima apa yang pokok pena jadi gaya karangan yang saya ingin goreng ketoro berkoyo ngadopsi sana sini loh ya kudu kang alap waktu balik ke Indonesia sholat penting nutupi aurat aku celana cinta berkoyo ini orang Indonesia bayang ngomong di jalanan sini ngarep kan gak kebayang ngomong paham ya ya kudu ngalap ya Indonesia itu kajian trauma ya kudu ngalap bu yang iki kita sopo al-fakir tapi jenis zakat yang mudah karya pokoknya rujuk canda kudu ngalap bu yang sok atau yang kita sopo al-fakir wong cara hayo ono rujuk zakat apa saya kudu cara dia nakalan bu yang matur bareng gak rujuk matur wah repot sampai darah ini matur karena rujuk yang matur badal kadang kono matur apa bahas kok sing suliwat ambil rujuk abal ini ngarep itu matur saya rujuk mesti balik ngarep wis bisa tapi nak kesuwan ada dari kiai nanti di sini berjuber nak rujuk tetap masyur murid-murid berjuber basal kafe nak ngurujuk tetap segeman jadi kiamat tuh tempat wanita berjuber segeman jadi kiai kau kita rujuk ada kau tengok matkul itu bilang matkul kalau ingat tapi dia keblok bisa matkul itu bukan apa itu betul lah ala repot kan sudah bapak itu kok cukup macam jadi kewa ya kudu kok yang apa fitur ya kudu yang sok al fakir sing yang bagi itu kan iso senang-senang sapa fakir di iklan jelas sok dari kaya manggal mengkon lalu kalau betul nanti zakat kanggo duit mulai kula melarat teng Jogja nganti kula suwun kangkang di ben zakat iki asa iku ojo cek itu mustahil Pak ya mustahil ane dari babisri kan. Jadi bang dicerita ngene ya bro. Santri kula kurang ajar. Kiai dikek zakat gampang. Mos ngono kena tangane sak pondok. Kena tangane sak pondok. Kula menangi ya bro zakat nakal. Jadi ngene. Santri ku 300. Ya 300 wong. Salam itu kan wajib zakat kan zakat fitrah itu direla kan wajib. Nah, jadi salam itu zakat 3 kilo lah kan. Mereka kan 2,8 atau 2,6. Hitung kalau salam zakat. Kamu naik zakat tuh. Berarti kan saya munah 100%. Belum munah juga zakat tuh. Zakat tuh. Di zakat. Ya bro, awalnya Bani Hasyim awalnya zakat. Orang mana? Awalnya Bani Hasyim tahu. Nah, jangan badrun. Zakat tuh ketemu alim kali zakat. Nah, zakat orang kuno kan dimek-mek. Saiki wae zakat sak dimek kraseki. Nek dhisik aku cek menangi bapak gek cilik nak donyani zakat yo, nak terke iku napa? Dimek. Lah santri mah. Lah terakhir tegana babistri. Saiki lho. Ya iki zakate lari-lari. Wong 300 tetep 300. Wah, ya betul. Ada faktor hati-hati sekarang. Jadi 300 wong zakate mok 300. Jangan dirasa ya sah, pancen ketika tidak nemuna kan tamaluk ta. Tamaluk ta bener tidak badrun ada tamaluk. Itu akhirnya badrun Bapak Idrun zakat. Pun tenang mawon, zakat tenang.
Aku lagi menangi itu. Kulo mondok sarang awal kulo ada perainan tembok. Buat terang salang selu ya ini kan santri belum banyak sekarang. Itu sakos DS. Ini zakat tuh mau tahu. Terakhir tiga nonton dalam. Cuma ada tiga bangun. Sampai pangeran juga. Biarani rasa ya sang setiap dikasihkan tamaluk tamaluk. Jadi orang kok. Lah nak teori ekonomi Islam seikan ini 300 orang kali 3 kilo berarti terjumlah berapa kilo? Ya. 900 berarti berapa? 9 kintal. Jadi pikiran pakar-pakar ekonomi Islam kalau santri 300 kemudian keluarlah zakat 9 kintal dikasihkan tonggo-tonggo pondok ini solusi sosial. Karena ada zakat. Kalau ngatur tetap paham. Bingung tak pakar ekonomi Islam nggak? Solusi sosial dia tetap. Yang maksud juga ini tipis. Semua di santri. Dia juga ibras apa di sekali saya. Terakhir kalau menangis yang sarang jadi gembu rausum dekat terlalu kaya kita sekarang terlalu kaya. Tadi santri gaya-gaya. Makanya ngamane sayang berat. TV kuota WA. Ini mau jangan kelas itu. Terubah wae kok. Sangar santri kita. Sangar meneh nak pinter. Macam tu, wis gaul alim keren no. Kalau tak alim modus nutupi bodoh ni. Zakatul fitri. Ya kudul fakir itu yang basi tuti zakat. Jadi bayangan Sayyid Muhammad ono zakat itu bentuk seneng hari itu. Mana kalau zakat mulai larat teng Jogja kan ini mesti tak. Kalau nu jeling pertama zakat teng Jogja itu merantau lah. Ini tu kalau mau kelar ngekek duit 5.000. Tapi 5.000 zaman itu ya termasuk kan. Tadi itu rata-rata nih zakat 3 kilo, 5 kilo, bukan ada kilo 3 kilo, rata-rata 5 kilo terus pakai duit zakat. Muka aku bayang umpama aku fakir di beras, orang tidak butuh pula aku terus piye. Wong iki bayang no cukup melane wong fakir mari hati-hati. Semua cepat 3 kilo, 3 kilo bener fakir. Maksudnya orang batas kowe, kowe padha pikire maksudnya kiai sing mapan. Kiai mapan ngeke wong fakir brumuk 3 kilo tanpa duit ora duwe ati. Banyak dia pikir di beras 3 kilo LPG entek, radue tukune bumbu itu sampai di punya uang gratis sidik loh. Ayo bayangno itu pikir, misalnya salah itu pikir terus dizakati 3 kilo, ayo LPG entek, belanja radue apa sih punya mau dikomprak terus radue nurani zakat. Ya minimal misalnya kelar saya kerja sekolah ya. Mau sementing ono duit ya bang. Ono nurani ini. Lalu mereka filosofi ini yang best itu di dalikal yang buat tarik kuminal anak istirahat songkok kangen. Saya kira duit beras ora duit bumbu kangelan tuh. Kangelan. Anak beras 3 kilo, besok saya ketahui kan LPG berapa kan? LPG misalnya pas enggak 30 aja 30 kan? Oh cukup buat ayam geprek. Kalau misalnya ngerokokan kan berarti cukup kan? 30.000 butuh LPG ayam geprek 10.000. Ngerokokan terus mau masjid rokokan dengan dari hotel khotbah sak unung-unung mubah rokokan. Taruhan lho. Khotbah jangan ngomong rokokan. Bahkan aku ngomong, OTP kadang itu merana, aku bolak-balik sampai anu buku aja. Biasanya hotel kan, kita itu ngadepi hari susah, mungkin ditinggal komputer. Seguri apa? Susah apa ya? Butuh susah. Ada satu yang bercangkang. Kalau ada kesukaan auto baru rasa bakat, tanam berapa ham? Tema-tema apa? Susah ditinggal. Kemudian lu ngomong soleh-soleh dan ngomong-ngomong. Orang itu rasa berterang ngomong. Susah nanti. Aku kosong kok. Ada benar sesuai orang ngomong. Itu omongan benar. Aku setuju. Kalau tipe ngeling no fadilah Ramadan. Ini ketinggalan fadilah kan susah. Ya benar pasti itu semua. Kurang ajar ngomong. Karena aku seneng rang rumah, no timbang rumah no malah jangan melek satu rasa rumah.
Sing nak bandingane cangkem. Oh, suara koan motor. Jadi tok toko Batam tok. Kapan mulai? Kapan balik? Seminggu kan. Koan damai no. Jadi malaikat iyo. Itu model apa? Ya, jadi jelas filosofi ini zakat fitrah yang sesidusihi kalau wayas tadi kalau suara yang benar anak menolong latihan zakat sampai apa so misalnya ini itu ngekei sarong tau pokoknya sendiri-sendiri orang senang apa? Uang di beras stok itu saya mungkin misalnya melarat untuk beras stok LPG berarti duit tapi punya apa? Beras ramu Waisari bulan Islam musyarakah sekutonan sapa ngaka ikhwanahu bil ikhtifal ing dalam haflah. Padahal haflah itu acara seneng-seneng ngambil berasok itu seneng kan ya ora iso. Wal farah lan seneng wa syukur. Wae kula suwun sangat. Wae dilate umroh suwun nak sedekah wis sering pakai dinar. Nabi itu nang amal itu sering ngangge dinar kan. Dinar itu tadi diet nama. Nabi itu nang amal ngangge dinar masyhur. Dinarun nampak tahu bisa pilih lewat dinarun nampak tahu ke ikhwan buat dinarun nampak nabi suka karena belum selalu disuit terus ini kebayang beberapa kali nabi ngamal dia pakai dinar itu maknanya mata uang soalnya karena sekarang nggak ada dinar pokoknya makna umumnya atau mata kalau ada beberapa wa ta'ala kode aflaha man tasakka wa zakaros marobbihi aflaha teman-teman tujuh sokoman wong tasakka kampus bersih itu bersih sebagai sholat ya wudhu se ini sebagai dunia tidak kah? Tidak tahu mana pokoknya bebersih dunia lewat ya. Pada karolan eleng sokoman ismarok piring asmani pengiran iman bareng eleng masalah mongkong lakoni sholat. Bila tidak uno ya udah uji zakat tujuh zakat. Jadi berbagai saya Muhammad karena beliau akademisi ya bilang dia zakat tujuh. Nah, orang kitab-kitab fikih kadang kan nyun sewu wis nakalan, maksudnya nakalan itu wis memihak. Jadi karena adiknya kepengin disalih zakat, kaya-kaya mantah zakat itu ya tentang zakat. Tapi ya itu ya baik, tapi kan enggak fair cara akademik karena enggak semua ulama ijma kalau ayat itu tentang zakat. Makanya beliau terjawab gila ya zakat itu. Makanya gila seperti ini itu beda dengan gila yang dalam definisi menjadi tolibin. Kalau dalam definisi menjadi tolibin gila itu kan doa. Kalau gila ini enggak gila ngeper apa? Gila ngeper karena enggak semua ulama ijma kalau ini tentang zakat fitrah. Jadi ini gila murni akademik apa? Akademik. Jadi enggak semua ulama ijma kalau ini tentang zakat. Makanya beliau ngendikan gila iya zakat fitrah. Ya beda dengan gila yang baik. Betul ya zaman mang. Awal masyhur utawi sing masyhur anna hadil ayat makiyatun makiyah wa anna zakat al-fitri lam tajid illa fi di sana bisul sudah. Ora ayat iki wadane ora pas tentang zakat fitrah ya. Anna hadil ayat mergo maki padahal zakat fitrah lam tajid illa fi di sana bisul. Jadi kamane zakat fitrah itu tidak dengan ayat itu dari tapi bisul. Ada nama nani sing netral ya nama kot aflaha teman-teman tujuh sopo manwong zakah kang bersih sopo man imma bersih sangko junub sangko hadas sangko najis nak sing ta'alu jebek dunya ya bersih dengan melakukan zakat tapi langsung bermakna di situ sopo manwong zakah kang belum zakat sopo man berarti kan menjadi makna khusus padahal secara disiplin tareh ayat itu iso wae ora tentang zakat. Nanti kenapa nanti umumnya ya? Nabo umumnya nabo kode aflaha teman-teman bujo sopo manwong silai mantan kang bersih sopo.